Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita lanjutkan kajian kita, masuk kepada surat Al-Hajj, surat yang ke-22, halaman 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Sampai di situ. Wahai sekalian manusia, ittaqu, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu. Inna, sesungguhnya, zalzalah, kegoncangan, as-sa'ah, hari kiamat itu adalah syai'un, sesuatu yang sangat azim, sangat besar. Yauma, ingatlah, pada hari, pada saat, atau pada ketika tarawunaha, kamu atau kalian melihatnya guncangan itu. Tadhalu kullu murdi'atin, tadhalu, lengah atau lalai, nanti dijelaskan. Kullu murdi'ah, setiap perempuan yang menyusukan, tentu menyusukan anak. Amma arda'at, daripada apa yang dia susukan. Wa tada'u kullu dhati hamlin, dan tada'u, gugur, setiap dhati hamlin, setiap orang yang punya kandungan, akan apa yang hamlha, dia kandung. Wa taran nasa, engkau lihat, an-nas, manusia, sukara, mabuk. Wa ma hum bisukara, wa ma, dan tidaklah, hum, mereka itu, bisukara, tidaklah mereka itu sebenarnya mabuk. Walakin, tetapi adzaballahi syadid,
azab Allah lah yang sangat dahsyat, sangat keras. Wa minan nas, dan di antara manusia, min di antara, dari antara manusia atau sebagian manusia, man ada yang yujadil, ada yang membantah. Yujadil membantah atau berbantahan tentang Allah, bigairi tanpa ilmu, wa yattabi'u, dan dia mengikuti kulla syaitanin, mengikuti setiap setan marid yang jahat, yang durhaka. Kutiba alaihi, dan telah ditetapkan, kutiba ditetapkan atau dituliskan, alaihi atasnya, annahu bahwasanya man tawallahu, siapa yang mengangkatnya sebagai teman atau pemimpin, wa annahu bahwasanya dia yudilluhu akan menyesatkannya, wa yahdihi dan akan menuntunnya kepada adab neraka yang bernyala. Sekian kira-kira terjemah. Mari kita pahami. Ayat atau surat yang lalu, surat Al-Anbiya, di antara isinya adalah satu saat nanti langit, bumi, dan segala apa yang di sana akan hancur, akan dilipat, akan digulung. Itulah hari kiamat. Dan sekarang surat ke-22 diingatkan agar manusia semuanya tanpa kecuali, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, atau wahai semua manusia, ittaqu, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu. Yakni laksanakanlah segala perintahnya, hentikan segala larangannya, dan takutlah kamu kepada azabnya. Pelihara dan jagalah dirimu daripada azab dan siksa itu, dengan cara dekatkan diri kepada Tuhanmu, mentaati segala aturannya. Dengan begitu kamu sudah berarti memelihara diri dan menghindarkan diri daripada azab yang dahsyat. Itu kira-kira makna takwa. Karena takwa itu asal katanya memelihara dan menghindar. Memelihara atau menghindar. Orang yang bertakwa berarti orang yang memelihara dirinya daripada sesuatu yang ditakuti berupa azab, siksa, lebih-lebih neraka, dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan, tingkah laku yang akan dapat menjerumuskannya, mengantarkannya kepada siksa atau azab atau apa yang ditakuti. Itu namanya waqa, takwa. Nah, bagaimana cara memelihara diri, menjaga diri? Ya, menghindari segala apa yang Allah larang, menjauhi segala satu perbuatan, tindakan atau perkataan yang dapat membawa, mengantarkan kepada azab neraka. Lalu laksanakanlah perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu berarti kamu sudah memelihara
memelihara diri. Definisi ringkasnya lah cok kita dengar, melaksanakan segala perintah, menghentikan segala larangan. Dengan cara begitu berarti kamu sudah memelihara diri, menghindarkan diri daripada azab dan siksa, lebih-lebih neraka. Diseru di sini, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kenapa disuruh takwa? Takwa itulah yang dapat tameng, perisai, penjaga, pelindung. Dan takwa itu bekal terbaik kan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa itulah apabila orang ada bertakwa, yang akan Allah selamatkan dari neraka. Wa nunajjil ladzina taqaw. Kami selamatkan orang yang bertakwa dari neraka. Dan takwa itu yang mengantarkan orang ke surga. Bahkan surga diciptakan Allah untuk bertakwa. Wa iddat lil muttaqin. Lalu di sini disebutkan kenapa mesti bertakwa? Karena sesungguhnya zalzalah, kegoncangan hari kiamat atau kegemparan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar, sangat dahsyat, luar biasa. Zalzalah itu asal kata zalla, tergelincir. Kalau satu bergoyang, bergetar, orang bisa tergelincir, terjerembab, terjatuh. Lama-lama goncangan itu disebut dengan zalzalah. Goncang, gempa. Sebenarnya kiamat tidak gempa, tidak kiamatnya. Yang gempa itu adalah bumi. Tetapi ketika terjadi di kiamat, bumi bergoyang dia, bergetar dia. Gempa. Atau gempa yang dimaksud adalah kegoncangan yang dialami oleh manusia lantaran peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian yang tidak henti-henti, tidak putusnya, luar biasa, sehingga manusia goncang jiwanya. Karena zalzalah itu maknanya dua. Yang pertama zalzalah dalam artian benda bergetar, bergoncang, bergoyang seperti bumi. Yang kedua jiwa, kegoncangan jiwa. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan hatta zulzilu, sampai mereka itu digoncang dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Jadi orang kalau mengalami cobaan dan ujian yang luar biasa, orang itu mengalami kegoncangan jiwa. Namanya zalzalah. Nah, kedua-duanya terpakai untuk kiamat. Karena kegoncangan atau gempanya kiamat itu luar biasa. Atau yang kedua, kegoncangan yang dialami oleh manusia hari itu luar biasa. Luar biasa. Namanya syai'un azim. Syai'un sesuatu azim yang sangat dahsyat. Sedangkan Gunung Merapi saya barasuk barulah akalang kabui gitu. Barasuk saya. Ada yang mati. Ada yang lemesu. Ada yang nibu ancalia. Bahwa batu panas itu sehingga bantuan panas kalau laki ke badan supak badannya kan belerang kan. Bagaimana kalau gunung-gunung yang gunung bukan satu? Wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Dan adalah gunung-gunung ketika itu seperti bagaikan kapas atau bulu-bulu yang diaduk-aduk, yang dihambur-hamburkan. Gunung seperti itu. Jadi bukan hanya kapundan leh.
bukan hanya erupsi, bukannya asuk, bukannya namanya kok belerang keluar dan segala macam. Enggak, gunung-gunung. Tiba di gunung. Bagaimana kalau lautan? Padahal lautan itu lebih besar, lebih luas dibanding dengan daratan. Daratan hanya sepertiga, laut 2/3. Lama-lama laut itu lebih luas, karena lama pantai dikikis, es kutub itu kan sudah mulai mencair. Dan memang dekat-dekat kiamat nanti, kata Nabi, bukan kata guru, kata Nabi ini, terjadi pembenaman. Lama-lama negara-negara pulau kan terbenam, air naik. Pembenaman di timur, pembenaman di barat, pembenaman Jazirah Arabia, lalu keluar api dari Teluk Aden yang akan menghalau, menggiring orang ke mahsyar dunia, di mana di Syria. Sisa-sisa manusia yang masih hidup ketika itu digiring oleh api. Apa digiring api? Api itu menyembur keluar. Kini kan banyak api yang menyembur di bumi, tidak padam-padam. Nah, kau dari dasar Teluk Aden keluar api bumi, lalu orang berlarian. Makin lama api itu makin menjalar kemana-mana, sampai orang dihalau ke bumi Syria. Syria itu mahsyar dunia di Timur Tengah. Di sanalah orang terakhir kali berkumpul dan berhimpun menjelang hancur alam ini. Dan digambarkan ketika itu ada orang yang berjalan kaki, ada orang naik onta, satu onta bisa bertiga, bisa lebih, karena tidak ada kendaraan. Alat-alat modern sudah hancur. Terjadi perang besar-besaran, perang dahsyat, sehingga alat-alat modern sudah tidak ada lagi. Maka kembali orang kepada zaman awal, pedang, tombak, panah. Ya'juj wa Ma'juj itu keluar kan bawa panah. Ya'juj wa Ma'juj keluar bawa panah. Bila itu? Entahlah. Yang kita tidak boleh menerka, menakut-nakut memprediksi tanggal sekian, tahun sekian, hari sekian, bulan sekian. Karena Nabi Muhammad sendiri pun merahasiakan. Yang jelas, bersiap sajalah menghadapi itu. Karena kegoncangan kiamat itu sangat dahsyat, luar biasa, bertakwalah gitu. Sebab orang bertakwa lah yang akan dipelihara, dijaga, dilindungi. Kan dalam ayat 103 surat Al-Anbiya itu bunyinya, la yahzunumul fazaul akbar. Kan gitu surat Al-Anbiya sebelum surat Al-Haji, halaman 332 ayat 103. Sebelah suwak. La yahzun, tidak membuat mereka sedih dan takut. Al-fazaul akbar, kejutan, kegoncangan yang sangat dahsyat, yang sangat besar hari itu. Siapa mereka? Ya mereka orang beriman, mereka orang bertakwa. Karena mereka dipelihara, dijaga dan dilindungi. Bahkan diriwayatkan orang-orang beriman kan tidak menemui dan tidak melihat kedahsyatan kiamat. Mereka sudah mati sebelumnya. Yang hidup di akhir zaman adalah manusia-manusia yang tidak percaya dengan kiamat. Mereka asyik juga dengan dunia. Sehingga saking asyiknya dengan dunia, mereka masih di pasar-pasar, masih di kandang-kandang ternak,
masih asik di jalan-jalan. Bahkan masih ada yang masih mengiringkan kolam air. Ada yang di meja makan, tiba-tiba terjadi kegoncangan hebat itu, maka tidak sempat nasi nalah di kapa, ya, tidak sempat masuk. Air yang sudah di susu yang sudah diperah masuk ke gelas, tidak sempat diminum. Kolam yang sudah dikeringkan atau sumur belum sempat diisi. Orang berjual beli belum sempat timbang terima. Maka terjadilah dia. Manusia yang mana di akhir itu, di saat itu manusia yang dibiarkan hidup agar mereka menyaksikan, melihat dan merasakan apa yang mereka dustakan, apa yang mereka ingkari. Karena orang beriman sudah lama meninggal. Ketika bertiup dukhan atau kabut, maka siapapun yang orang beriman menghirup udara itu mati semua. Jadilah orang beriman tidak mengalami kedahsyatan. Orang bertakwa tidak mengalami kegoncangan itu. Itu pentingnya takwa. Lalu digambarkan di ayat yang kedua sedikit apa yang tertangkap. yakni ingatlah yauma, ketika terjadi kiamat itu atau kedahsyatan kiamat itu, ingatlah pada saat, pada ketika, pada hari tarawna, kamu melihat atau kalian melihatnya, kedahsyatan goncangan. Kan tadi zalzalah, enggak? Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya kegoncangan kiamat itu. Nah, pada hari, pada waktu tarau, kamu melihatnya kegoncangan itu, atau menyaksikan kegoncangan itu, atau kalian mengalami kegoncangan itu, siapapun kalian akan lihat. Tazhalu, lengah, abai atau lupa. Lupa atau lengah atau abai. Siapa yang lengah, siapa yang abai, siapa yang lupa? Murdiah itu perempuan yang menyusukan. Murdiah, perempuan yang sedang menyusukan anaknya. Jadi setiap perempuan yang sedang menyusukan anaknya, lalai perempuan itu, lengah dia, lupa dia bahwa dia sedang menyusukan anaknya. Lantaran kegoncangan, kegemparan, kedahsyatan peristiwa itu. Lalai, lengah, abai, sehingga anaknya terjatuh atau kemana, tidak peduli lagi. Karena perhatiannya bukan kepada anak, tapi kepada peristiwa demi peristiwa, susul menyusul. Dikatakan kiamat itu at-tammah namanya, at-tammatul kubra. Petaka yang mengatasi segala petaka, namanya tammatul kubra. Fa idza ja'atit tammatul kubra, tammah, surat An-Nazi'at ya. Apabila nanti datang tammah kiamat, tammah itu artinya petaka, mengatasi. Jadi petakanya, kedahsyatannya, kengeriannya, kegoncangannya mengatasi segala petaka, segala kegoncangan, segala kedahsyatan yang ada. Itulah namanya puncak petaka, puncak kedahsyatan.
Tamah namanya. Nah, ketika itu terjadi, petaka itu terjadi, kegoncangan itu terjadi, perempuan yang sedang menyusu anak lengah, lalai. Dan tidak ingat lagi dia sedang menyusu anak. Mau lepas, mau tercampak anaknya bolehnya. Karena perhatiannya tiba-tiba disita oleh kejadian itu. Ketika terjadi dentuman kemarin ke petang, kan tiba-tiba kan teralihkan pikiran kita. Di kami di tempat kami sedang di masjid, sedang memberikan kajian haji jam 2:30. Tiba-tiba bergetar pintu masjid sekarang tuh. Menggoyang. Sedang mengaji, orang sedang menyimak teralihkan. Karena bunyi getaran itu. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak getaran dah? Kegoncangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncang, ini bukan bergoncang lain, kalau di itu berarti bumi itu sebagai objek. Apabila digoncang dia, nama nang kuat digoncang atau bergoncang? Digoncang. Apalagi yang menggoncang na tanggung-tanggung. Zat yang Maha Kuasa merintahkan. Ya, apabila bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Sedikit catatan, makin dekat kiamat, gempa makin banyak. Namanya taktsural zalazil. Itu tidak kaji Ustaz akhir zaman itu, hadis itu. Siasa nama ngaji di akhir zaman namanya Ustaz akhir zaman. Dan Ustaz awal zaman adalah Nabi Nuh. Nah, jadi gempa itu makin sering. Bukan di daerah Sumatera saja. Kan orang mengatakan rawan gempa, bukan hanya di Sumatera. Di seluruh dunia. Makin sering. Sebelum terjadi kegemparan yang lebih dahsyat. Kegemparan atau gempa yang lebih dahsyat, kiamat. Sebelum itu terjadi, diawali dengan gempa. Sama dengan Dajjal. Sebelum Dajjal yang sebenar-benar Dajjal keluar, diiringi dengan Dajjal yang lain. Artinya diiringi dengan berbagai macam huru-hara, kedahsyatan, kejahatan, maksiat merajalela. Sebelum datang puncak kejahatan itu kapan? Dajjal keluar. Terlebih dulu kecil-kecil. Sama dengan gempa, diawali dengan begitu. Sebelum datang yang lebih besar. Karena puncaknya Dajjal. Seluruh Nabi, seluruh Rasul memperingatkan umat masing-masing akan adanya Dajjal. Bukan hanya Nabi Muhammad. Setiap Nabi, setiap Rasul memperingatkan akan datang Dajjal. Tapi sebelum datang Dajjal yang betulan, keluar itu Dajjalun, para Dajjal, para pembohong, para pendusta. Lah keluar mah. Lah keluar. Siadu enggak, siadunya tantangan senang. Enggak tahu siadu. Dajjalun itu para pembohong, para pendusta. Para tukang balikkan fakta. Dajjal. Pembohong terbesar Israel. Yang mereka membalikkan semua fakta dan bukti-bukti. Disewanya orang-orang. Sampai orang Indonesia ada yang disewanya, hackernya.
Gitu. Aku namanya Dajjalun. Para pembohong-pembohong. Sebelum muncul raja pembohong, raja pendusta. Namanya Al-Masihud Dajjal. Nah, kembali ke sini tentang gempa. Karena saking dahsyatnya peristiwa itu, perempuan yang sedang menyusukan lalai, lengah, abai, lupa dengan amma dari apa yang sedang disusukannya, karena dia menyusukan. Dari apa yang dia susukan, tentu daripada bayi atau anak yang sedang disusukan. Abai berarti tidak peduli deh. Kenapa? Karena goncang itu bukan sekali, goncang itu bukan berapa menit. Goncang itu terus menerus, tidak henti. Tidak henti. Atau makanya celakalah orang yang menyaksikan kiamat. Dan bagi siapa yang melihat kiamat, itu sudah mulai siksa baginya. Sebab goncang itu, bergetar itu, gunung Melatu itu, angin bertiup dahsyat itu tidak akan tenang-tenang lagi. Lautan meluap akan terus meluap, angin akan terus, badai terus, bukan hanya kancang, badai. Diguluang itu kalau macam nan dilewatinya. Itulah Muslim selawak. Maksudnya matian. Mereka tidak merasakan itu. Tidak merasakan itu. Mereka dapat perlindungan. Makanya kita perintah ittaqu. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Yauma tarawunaha. Kan? Perempuan yang mana? Tentu perempuan yang hidup di zaman itu, bukan zaman sekarang, yang sedang menyusukan. Wataran nasa sukara, dan engkau, siapapun engkaunya, betapa dahsyat, betapa mengerikannya, menakutkan. Bahkan tidak, tapi matahari dah mulai padam. Kalam. Engkau lihat manusia sukara, sempoyongan, mabuk, goyang. Padahal mereka bukan mabuk. Wama dan tidaklah hum, mereka itu sukara, mabuk. Masalahnya azab yang luar biasa, sebab bumi itu betul yang bergoncang. Orang kalau mabuk kan sempoyongan, ya kan? Batere-tere, jalannya ndak lurus, kadang-kadang bisa jatuh, kadang-kadang guling-guling paliang. Nah, engkau lihat saat itu, jika engkau hidup, atau bayangkan saja, An-nas, manusia sukara, mabuk, wa mahum, dan sebenarnya wama, dan tidaklah mereka itu mabuk bisukara. Mabuk sebenarnya mabuk, tidak mabuk dah, cuman nya mengalami goncangan. Walakin adzaballahi syadid, tetapi azab Allah sangat dahsyat ketika itu. Kedahsyatannya membikin tiba-tiba orang bergoncang jalan tuh.
ketika Gampo Sumatera Barat nalampeh tahun merah 2009. Kan banyak kendaraan-kendaraan jatuh, termasuk kendaraanmu jatuh di tagaan kaki jatuh. Sebab ini nak Gampo gunung dah. Kalau Gampo gunung petang mantak goyang. Kami sendiri di halaman goyang. Sehingga kalau ramah jalan sempoyong. Nah, ramah buat kan sempoyongan. Sempoyongan atau berjalan ndak normal di hari kiamat bukan dia mabuk. Bentuknya bentuk orang mabuk sebenarnya ndak mabuknya azab yang luar biasa karena bumi terus bergetar, bergoncang, gunung berhamburan, bumi gempa, lautan angin kencang betul dahsyat. Kemana pergi itu? Ainal mafar. Kalau dalam ayat lain, ainal mafar, kemana kalian larilah. Kalau Gunung Merapi melatih masih bisalah lari ke orang. Kemana lari? Lari ke Kamang. Iya. Tapi kalau semua gunung meletus, seakan berjalan, dia berterbangan, kemana lari? Ainal mafar, kemana lari? Maka kita di zaman kini, mari tingkatkan ketakwaan itu. Kok bila kata jadi kiamat, ini tidak bisa dielakkan, tidak bisa ditunda. Semuanya mati tidak bisa dielakkan, ini pasti terjadi di waktunya. Kiamat pun lama jangan kecilnya lama. Kalau Allah berkehendak, tidak lama dah. Bekal terbaik takwa. Khairuz zad sebaik-baik bekal takwa. Takwa itu tadi. Ringkasnya laksanakan perintah Allah, hentikan larang Allah, taati aturan, itu intinya itu. Kini kita sedang mempelajari tuntunan bagi orang bertakwa. Jadi bagaimana mungkin orang bisa bertakwa? Pedomannya, tuntunannya, petunjuknya tidak pernah dipelajari. Bagaimana mungkin bertakwa? Nah, takwa itu kan melaksanakan perintah Allah, menghentikan Allah. Di mana terdapat perintah Allah itu di mausu dalam Al-Quran, larangannya dalam Al-Quran, aturannya dalam Al-Quran, syariatnya Al-Quran. Saya tidak pelajari, tidak bayati, mana bisa takwa? Nyojolong saja ayat turun, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Kitab itu kan hudan. Jadi bagaimana mungkin orang sedangkan membaca, seorang nak dapat petunjuk, apalagi tidak membaca. Orang nak tahu petunjuk itu dipelajarinya, dipahaminya. Nampak di jari-jari hujung pangkal. Bisalah aku petunjuk. Hati-hati kita, jangan kita hanya fokus kepada membaca, mencari fadilah. Bukan tidak bersuara-suara petunjuknya, tuntunan bimbingannya apa yang ketakwaan. Yang ketakwaan itu apa? Ya, ngerti kan? Definisi ringkasnya kalau ada, imtithalu awamiri, laksanakan semua perintahnya, ijtinab jauhi nawahi, semua larangan. Larangan perintahnya tidak tahu. Aneh kekerjaan, aneh kegantian. Larangan dan perintah Allah itu dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu harus ditadaburi, direnungkan isinya, dipelajari. Ketemu larangannya. Jadi sekali lagi kita bukan kita menagah orang baca, tidak. Cuman
Jangan sampai di situ sen miang lah. Jangan situ miang. Kalau cito-cito dulu agak sekali semua duit tamat nanu Al-Quran ko dipelajari, bukan dibaca. Kalau kini orang khatam-khatam wisuda kan wisuda. Apa Quran sekian. Khatam itu lah selesai. Kini ko wisuda lah selesai kita mengkaji tafsir sa 30 juz. Wisuda lah. Baik seragam. Pakai tambo tansa gitu. Aduh, jamaah tafsir lah selesai mempelajari kitab tafsir 30 juz. Jadi kaluang mereka. Lalu mengamalkan tamat itu baru. Nah, kini rami orang kan khatam dia 8 dia membaca. Wisuda dia apa sekian. Nah, hafizku kan hafal Quran semua. Cuman orang kini ko sajus lah hafiznya namanya. 2 juz lah hafiznya. Kenapa begitu? Itu loh trennya banyak. Trennya, ikuti trennya. Balik ke pangka. Walakin dan tetapi nan sabana bana nu senwa azaballahi sangat dahsyat. Bukannya mabuk, bukannya lalai, tapi nasabananya azab sangat dahsyat sehingga mereka lupa dengan segala-gala. Kalaulah perempuan sedang hamil, nak lupa lepeh ke bawah, nak sadarnya lepeh ke bawah. Tada itu kan nanti diletakkannya kandungan gugur banyak. Tada itu meletakkan. Perempuan meletakkan kandungannya kan tidak mungkin. Atau lapih ke bawah. Gugur. Tada'u kullu dzati hamlin hamla. Engkau lihat bukan satu ya, setiap orang yang hamil, zati hamlin, setiap orang yang hamil, gugur kandungannya, gugur. Tapi mereka tidak peduli. Kenapa? Karena pikiran mereka, perhatian mereka terfokus kepada goncang demi goncangan itu. Tidak sakit. Kenapa? Panganan tidak senang. Nama kau sakit? Panganan senang. Pada si saya mecah mangga tidak sakitnya. Mecah tangan. Mecah tangan. Itu je bukan? Alapai Nabi Yusuf itu balik ke panganaka ke mangga. Kira nak mangga tangan. Baru opom. Hati-hati. Nya terasa gini nyamuk aku. Pikir senang. Tapi kalau kita asyik nonton, terasa nyamuk lagi dah. Nonton lain tancap deh. Walakin azab Allah syadid, tetapi azab Allah yang sangat besar. Inti kajinya di ayat bertakwalah. Salah satu cara mempersiapkan diri menghadapi kegoncangan dahsyat luar biasa di hari kiamat, bertakwa. Itu intinya. Wa minan nas, dilanjutkan. Wa minan nas, dan di antara manusia. Itu tidak semua manusia. Min itu di antara. Min di taba'id namanya. Min itu artinya dari pada sebagian atau sebagian. Maka maknanya di antara. Di antara manusia ada yang manusia itu yujadil, membantah, mendebat atau memperdebatkan filah
tentang Allah tanpa ilmu. Yang mereka perdebatkan tentang kekuasaan Allah, sifat Allah, tanpa dalil, tanpa ilmu, tanpa seketik pun pengetahuan. Termasuk tentang kekuasaan Allah untuk menghidupkan yang sudah mati. Mereka bantah, mereka perdebatkan, mereka diskusikan malahan. Sehingga di orang Quraisy dulu, amma yatasalun, tentang apa mereka saling tanya bertanya. Anin naba'il azim, tentang berita sangat dahsyat. Apa itu? Berita kiamat. Berita yang disampaikan Nabi Muhammad bahwa nanti setelah mati hidup balik. Itu yang mereka dengar berita daripada Nabi Muhammad. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya. Anin naba', tentang berita yang sangat besar. Berita sangat besar. Nanti setelah hidup, mati, setelah mati, hidup, itu ketika kiamat. Heboh. Viral di zaman itu. Hebohnya. Jadi mereka saling tanya-bertanya satu sama lain. Ketika mereka berjumpa dengan teman-teman mereka, Muhammad bilang begini, Muhammad bilang begini. Aneh-aneh saya Muhammad, gila Muhammad. Bertamula orang-orang Quraisy dengan sahabat Nabi, tanyalah. Yo, Nabi kalian moga begini-begini. Pokoknya saling tanya-bertanya dan mereka memperdebatkan tentang enggak. Kalau yo mungkin kita lah mati. Tulang-tulanglah hancur, lah berserakan. Enggak mungkin. Jadi mereka perdebatkan tentang apakah mungkin kuasa sanggup bisa Allah menghidupkan yang sudah namanya yujadilu fillah. Memperdebatkan tentang Allah dan sifat-sifat Allah. Termasuklah mereka yang mengatakan Allah itu butuh istri, dia butuh anak. Kalau memang datang pertolongan Allah, bila pertolongan Allah itu lamang kuat kini. Tak ada pertolongan Allah tu, tak ada janji-janji tu. Pokoknya membicarakan tentang Allah tanpa ilmu. Kalau kaitannya kata membicarakan tentang kuasa Allah untuk mengkiamatkan alam dan membangkitkan, menghidupkan lagi. Di antara manusia ada yang seperti itu. Wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Yujadil, memperdebatkan. Tentang Allah atau tentang firman Allah. Mereka tuduh firman Allah ko adalah dongeng, asatirul awalin, cerita-cerita orang siswa. Dongeng dan cerita-cerita orang siswa. Dituduh Nabi Muhammad tukang dongeng. Semuanya termasuk kepada fillah. Wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmin, tanpa ilmu, tanpa ilmu. Termasuk ini heboh itu beliau yang menganggap diri mereka pakar, atau generasi iko, kelompok iko, golongan iko, yang mereka pertentangkan, mereka perdebatkan, bahkan saling menjatuhkan, saling menghujat, saling mengkafirkan karena berbeda paham. Apakah Allah itu di atas? Apakah Allah itu bertangan? Allah berkaki? Apakah Allah itu turun? Memang turun, merewak turun. Aku ribut. Sampai nama-nama beda, ya Wak, langsung orang dicap salah kafir.
Kalau Allah itu punya mata, memang punya mata, tidak bisa takwil. Allah punya tangan, memang tangan sama ada tangan. Mereka perdebatkan itu. Allah di atas aras. Kau berapa kali yang lampau, heboh. Allah di atas aras. Apa maksud di atas? Heboh. Orang-orang yang berbeda dengan paham mereka, pendapat mereka, langsung mereka sesat, kafir. Filah semuanya. Lebih-lebih yang tanpa ilmu. Tanpa ilmu beraja indak selalu indak, cuma orang ngasih. Awak ibuh loh. Dia guru awak ibuh. Awak ibuh loh. Kami pernah duduk di Masjid Raya. Itu Masjid Raya. Lalu masuk beliau kalam. Kita sedang bincang-bincang di kantor muko. Bincang ketika itu tentang buku karya Imam Al-Ghazali tentang Ihya Ulumuddin. Tiba beliau melontarkan tentang Ghazali itu begini. Itu ambo sendiri mengalami. Yang lainnya sasek. Pokoknya macam-macam lah tuduhannya ke Imam Ghazali. Ambo di situ dan ambo termasuk orang itu tuduhannya. Wak pangku saja. Angku dia pernah baca bukunya. Tak, bukunya dia tahunya. Tak, membaca bahasa Indonesia jadinya tak. Di mana pengku tu? Mau dengan pengajian tu itu guru pun. Cimpapui. Atau ilmu saya membaca belum pernah. Mencari buku saya tidak pernah. Cuma menangan kaji dek mengaji guru kau mencela Imam Ghazali misalnya. Bagaimana begini. Hanyalah satu loh mencap. Contohnya begitu. Bigari ilmu. Ini sendiri tidak mengilmui. Ini sendiri tidak membaca, tidak mempelajari. Cuma dia gara-gara para guru-gurunya. Tentang kau dah. Kalau guru-gurunya taruhlah lebih ilmu walaupun lebih ilmu. Tapi kalau nanti si penengah, lah ilmu buat penengah. Dan diperdebatkan Allah loh. Tentang kuasa Allah. Tentang Allah bersemayam. Tentang Allah turun setiap malam. Tentang Allah di atas. Tentang Allah tangan, tentang Allah menghantamkan kaki ke neraka. Allah itu memang punya kaki, tapi tidak boleh diserupakan. Itu membayang orang punya kaki nanti. Yang hantam ke neraka, baralah kadang kaki Allah panjang ceritanya. Allah hantamkan kaki ke neraka. Lalu neraka itu bilang, katun, cukup, sudah penuh ya Allah. Kira-kira neraka sekarang tu. Itu berkhayal para jamaah. Dunia tidak boleh ditakwil. Tidak boleh ditakwil. Kaki ya kaki Allah. Lalu ketika Allah menghantamkan kakinya, penuh neraka. Kaki Allah itu pokoknya boleh pikir-pikir terima saya. Jadi berkutat tentang itu. Jadi kalau tidak ada ilmu tentang itu, tidak paham, cuma baru menengah. Lebih-lebih kalau baca internet baru. Yang ngaji-ngaji luk sinalai. Saya beko, salah beko. Ada orang nama nagah amak nama mengaji ke? Amaknya lah bertahun-tahun mengaji. Anu petang kau mengaji baru. Cuma dia amaknya kau tidak semanhatnya. Amak aku salah saudara. Kau tidak betul, kaji tidak betul. Itu aku ke biar kan melecehkan orang lain, menghina. Rangai, bantu hebat wak berrangai. Walaupunlah hebat banyak ke rangai, tapi rangai boleh di. Itu salah, seakan-akan hebat wak. Itulah bahayanya kalau mengaji tidak dari alih. Metong dari aso, mengaji dari alih. Itu kena kerja kamu kan? Metong dari aso, anaso. Cie mengaji dari orang ada mengaji dari wau saya. Sudah wow,
Ya, sorry. Yang diperdebatkan tentang Allah. Wa minan nasi may yujadilu fillah. Di antara manusia ada yang memperdebatkan. Kau bahasa dengan memperdebatkan tentang Allah. Kalau kita peturikkan tafsiran siko, ada dua buah kitab tafsir yang membuka kinia. Mereka memperdebatkan tentang Allah wa minan nasi, tentang sifat-sifat Allah, tentang kekuasaan Allah membangkitkan manusia daripada kubur dan seterusnya. Mereka berdebat itu tanpa ilmu. Kalau siko yang mereka perdebatkan, laika mungkin Allah kalian tu, Tuhan kalian tu menghidupkan yang sudah mati, laika kekuasaannya. Siapa mengencet itu? Mula-mula orang kepia memperdebatkan kemampuan Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah, kesanggupan Allah untuk menghidupkan yang sudah mati. Melebarlah pahamnya, melebarlah maknanya sia saja yang memperdebatkan Allah tapi tidak berilmu. Yang terbaik kalau tidak paham gitu, jangan bicara. Tafakkaru fi khalqillah. Dan berancak, pikirkan saja, renungkan sajalah ciptaan Allah, daripada memikirkan zat Allah. La tafakkaru fillah. Jangan pikirkan tentang Allah. Apalagi memperdebatkan tentang Allah. Jadi wa minan nasi may yujadilu fillah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Wa yattabi'u, yattabi' dia mengikuti, kulla syaitanin, setiap setan, itu syatanin marid, setan yang marid. Ana marid, setan yang durhaka. Setan yang bangkang, setan yang jahat. Yattabi'u, aduh setan siko. Nah, mari kita pelajari seketik. Setan itu dua. Dua. Yang pertama jin. Artinya setan daripada bangsa jin. Yang kedua setan daripada bangsa manusia. Kalau setan yang bangsa jin tidak nampak. Setan bangsa manusia nampak. Kan? Ba mangko banamo setan. Itulah. Ba mangko setan ko buku banamo setan. Bahkan orang membaca lo basetan. Basetan dan ada yang mengatakan setan itu asal katanya syatana. Shin to na, syatana. Shin to na, syatana. Kemudian dirubah patronnya, wazannya menjadi fa'lan. Itu syaitan. Sifat itu. Kau bagi orang yang tahu saraf duduknya, mula-mula syatana, fa'ala, menjadi fa'lan. Jadi kalau setimbang fa'ala, fa'lan menjadi syatana, syaitanan. Artinya kalau syatana artinya jauh. Jauh, sesat, berkobar-kobar.
atau maknanya ekstrim, bukan es krim ya, ekstrem. Maka dikatakan setan itu dengan setan karena jauh daripada yang benar. Menjauhkan diri daripada yang benar. Menjauhkan orang daripada yang benar. Dan menentang kebenaran. Membangkang kepada kebenaran. Sesat daripada yang benar. Maka jadilah jin-jin yang jauh daripada yang benar, menjauh daripada yang benar, menjauhkan daripada yang benar, menentang kebenaran, menyesatkan orang daripada kebenaran, setan. Maka sia saja jin yang tak itu setan. Kepalanya iblis. Kepalanya iblis, induk angkanya iblis. Karena iblis yang mula-mula seperti itu. Lalu ada pula manusia yang seperti itu, yang jauh daripada kebenaran, menjauhkan orang daripada yang benar, menyesatkan orang daripada yang benar, menghalang-halangi yang benar. Pokoknya tidak benar min satu Allahnya, pembohong namanya kan. Aku setan bangsa manusia. Lalu tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, itu orang tuh, orang tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, yaitu manusia yang membangkang, yang menentang, yang jauh menjauhkan orang pada kebenaran, menghalangi kebenaran, maka benar-benarnya setan. Di situ maknanya setan itu mereka mengikuti, kan di situ kan, wa minan nasi may yujadilu fillahi wa yattabi'u kulla setan. Mereka mengikuti setan kah, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, gembong-gembong, yang memang nyato-nyato mereka kok jauh daripada kebenaran, merintangi, menghalangi kebenaran, dan pikirannya pun tidak benar, akal sehatnya tidak ada. Mereka ikuti kok, namanya syaitanun marid, namanya setan yang jahat, yang durhaka, yang menentang. Ketika seseorang mengikuti tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin kesesatan, para pemimpin-pemimpin kufar, atau tokoh-tokoh kebanggaan, itu yang diturikan, berarti menurutkan setan, menurutkan setan. Dalam surah Al-Baqarah kan ketemu tu. Apa bunyinya? Kau apa doa nak saja dia? Apa sangat doa? Alif Lam Mim, kenapa tu? Wa idza khalau ila syayatinihi. Apabila mereka kembali bertemu-temu dengan setan-setan mereka, siapa tu? Tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin kesesatan, penentang Nabi Muhammad, disebut mereka itu syayatin. Maka manusia-manusia yang menghambat, menentang kebenaran yang hak, menyesatkan orang pada yang benar, menghalangi kebenaran, itu namanya setan-setan bangsa manusia. Termasuk yang mengobok-obok, yang mengacau-ngacaukan kebenaran Al-Quran, setan. Di antara manusia ada yang mengikuti setan itu,
cara berpikir syaitan ko, atau ide-ide pendapat para syaitan ko. Yang mereka perdebatkan adalah ayat-ayat Allah. Yang mereka perdebatkan adalah syariat Allah. Yang mereka perbantahkan adalah tentang adanya akhirat. Bahkan ada yang menolak adanya azab kubur. Bahasa nanti kebangkitan tak ada, yang ada roh saja. No. Macam-macam lah pola berpikir mereka. Maka orang-orang itulah yang mampu disesatkan oleh syaitan. Adik kajinya masalah kiamat tentang hidup kembali, tentu arahnya ke sinan. Di antara manusia ada yang yujadil, ayat ketiga. Ada yang yujadil, berbantahan tentang Allah, tentang kemahakuasaan, tentang kemampuan Allah untuk menghidupkan yang sudah mati. Kalau kesinan dikaitkan, yang meragukan kekuasaan Allah, yang tidak percaya kepada kekuatan Allah, sehingga mereka tidak percaya, meragukan adanya hidup kembali sesudah mati. Jadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u, justru pikiran-pikiran, pendapat daripada setan-setan yang lain lah yang mereka ikuti, itu setan-setan marid, setan-setan jahat. Kau namanya kerancuan berpikir dan bisa kacau orang cara berpikir. Karena kepandaian tukang sampai. Hati-hati karena al-bayan minasir, kemampuan orang menyampaikan sesuatu, membeberkan sesuatu, bisa orang tersihir, terkesima, dan bisa orang berubah pikir. Ambo mengalami kemampuannya maulah orang lain, bisa berbalik orang. Mula-mula lah begini, tanpa menyebut A-nya tak, ini lah parik mana. Tapi masuknya, bisanya, bisa tukar orang, bentuk disihirnya orang. Kemampuannya interpretasi ya, ngecek. Maka dikatakan al-bayan minasihir, kemampuan bicara, bisa menyihir orang, bisa berbalik orang, bahkan bisa orang salah menjadi salah. Mula-mula lah betul, mula-mula lah luruhnya jalannya. Because kepandaiannya bisa orang meleset. Yattabi'u kulla syaitanin, mampunya setan seperti itu, bisa melenceng orang. Contohlah dalam kajian-kajian lah, kemampuannya bisa orang mengamalkan kecurangan bid'ah saya. Bisa orang selesainya. Bisa tergoda orang. Ini sajuk, sebenarnya sajuk. Biasanya kan ulama besar. Cuma beliau de sufi, ada orang sufi. Beliau nulis buku-buku banyak sekali, termasuk tentang tasawuf. Maka yang anti tasawuf habis-habisan menghujat. Ghazali belum ada tandingannya. Mau 9 tahun saya jadi profesor. Tandingannya. Cuman masalahnya awak tak tahu mana lah. Membaca indah, mempelajari indah. Cuma mendengar di podium. Mendengar di podium kok kiranya sebentar orang mengaji dia kepandaian sekolah. Itu bahayanya kalau tidak hati-hati gitu. Menapi, cakap kepandaian seseorang bisa orang berbalik arah. Dan palanya cok balik arah kok main-main.
Cubalah kau sajua mana seko kau. Sanang ini sajua lah. Sajua. Ya bahasa sajuanya pai lah sajua aja. Pandai. Cubalah tak percaya. Intinya itu cakap. Jadi orang-orang yang mengolah logika atau filsafat logikanya, dia bisa membelokkan orang, kemampuan berpikirnya di dasar tidak ada. Nah, orang-orang seperti ini kalau diarahkan orang kepada kesesatan misalnya, bisa orang meragukan keyakinan orang, bahkan bisa tidak yakin orang adanya akhirat, adanya kiamat, bahkan tidak yakin orang bahwa Allah itu kuasa segala-galanya. Aku orang-orang aku nama setan yang berhasil membalikkan orang lain, cara pikir lain. Nah, di ayat wa yattabi'u kulla syaitanim, setan siko maksudnya orang. Oh, setan sebenarnya tidak bisa diri yang jalannya. Kemana dia yang jalannya? Mana nampak? Sampai-sampai mereka kok tidak percaya kepada Allah, atau sampai mereka meragukan Al-Quran, meragukan Islam, meragukan syariat Islam, sampai new Islam meragukan Islam, sampai orang murtad kan? Ada yang murtad. Kemampuan setan-setan yang pandai menyesatkan orang lain. Nah, gitu baiklah inti ke jiwa. Inti ke jiwa tu gunung lampai melatih lah. Yang pertama, bekal terbaik yang kau dibawa atau untuk menghadapi kedahsyatan kengerian kiamat adalah takwa. Tidak ada lagi bekal selain itu. Yang kedua, inti daripada takwa itu adalah taat sebenarnya. Taat kepada perintah, taat kepada larangan. Maka dengan begitu orang terpelihara, terjaga, terhindar daripada siksa. Berikutnya, kedahsyatan kiamat betul-betul luar biasa, sehingga digambarkan secuil perempuan yang asik menyusukan anaknya, lalainya. Orang yang hamil gugur, nggak tahunya gugur. Saat itu orang-orang sempoyongan, seperti orang mabuk. Karena goncangan yang luar biasa. Yang keempat, ada manusia-manusiaku yang tanpa ilmu atau secuil ilmu sudah berani coba-coba memperdebatkan tentang Allah tanpa ilmu tentang Allah. Hanya ilmunya secuil dan sedikit. Diperdebatkannya tentang Allah, bahkan malah mendebat Allah. Bukan hanya memperdebatkan, bisa mendebat Allah. Lantaran mereka mengikuti setan manusia yang sesat.
terakhir, setan dibagi dua. Ada yang rencak, ada yang buruk. Bantuannya. Setan-setan manusia aku rencak-rencak. Penampilannya oke, tampangnya oke, bahkan bajunya pun buatan Italia, buktinya banyak. Ada setan manusia, ada setan jin. Itu dua. Setan manusia dihadapi langsung. Kalau setan jin dengan zikir dan doa. Senjatanya. Dan jangan kita sampai bas setan. Nah, jangan sampai bas setan. Nah, kalau bas setan, kau nak mual itu. Jangan sampai bas setan. Nah, kajian habis. Tadi dah 11:30 balik. Bas setan dia mencari kau je. Nah. Sekian. Ya. Subhanakallah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.